Ternyata di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat saya duduk, saya melihat dua orang yang mendatangi saya di hotel tadi. Dengan penampilan yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus dengan darah membasahi pakaiannya, dan yang satu lagi duduk di sebelahnya. Hanya badan, tanpa kepala. Perilaku jawaban. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor untuk yang kedua kali, ditulis oleh Bri Story. Tentu kalian ingat dengan cerita hantu obor-obor. Ini orang yang sama yang bercerita tentang hantu obor-obor. Tapi kali ini beliau bercerita tentang kisahnya ketika berkunjung ke Kalimantan dalam rangka pekerjaan. Oke, saya akan memulai membacakan ceritanya untuk kalian. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Cerita yang berjudul Misteri di Bukit Soeharto. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman seram yang saya alami di salah satu hotel di Samarinda dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013. Saya ini orang yang paling takut ketinggian, bisa pingsan kalau harus berada di tempat yang tinggi. Ya, tentu saja, saya paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan di luar kota. Pada tahun 2013, kantor menugaskan saya untuk ke Samarinda, sebuah kota besar di Kalimantan Timur. Saya merasa bergairah karena itu adalah untuk pertama kalinya saya ke Samarinda. Tapi ada yang bikin saya deg-degan, yaitu terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat, gak ada cara lain. Rabu pagi, take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu gak ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya mendarat mulus di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dari situ, saya lanjut jalan darat menggunakan mobil sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Saya disuguhkan pemandangan yang bagus selama perjalanan darat itu. Tapi memang pada dasarnya saya hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi apapun kondisinya ya asik-asik aja. Oh iya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda itu melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah. Hutan rindang yang bagus banget. Saya sangat suka. Mengingatkan saya akan wilayah Ujung Kulon. Di tengah perjalanan, sopir mengajak istirahat di warung tahu Sumedang. Nah kan, di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang? Tapi tempat itu cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan. Nggak berapa lama kemudian, kendaraan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika melintas wilayah itu, saya merasakan suasana yang gak biasa. Banyak cerita dan peristiwa seram yang pernah terjadi. Dan saya merasakan itu. Pada akhirnya nanti, saya akan tahu
kalau wilayah ini ternyata banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa saya taunya belakangan? Karena ada peristiwa seram yang berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelah peristiwa itu, saya harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan dulu. Kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita yang beredar mengenai kejadian tentang orang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah, kejadian terakhir inilah yang tampaknya berhubungan dengan apa yang saya alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah sejajar dengan ubun-ubun kepala ketika mobil yang saya tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Suasananya panas. Saya berusaha segera menyelesaikan pekerjaan supaya bisa langsung mencari kopi lokal. Karena sebagai seorang kopi junkie, setiap daerah yang saya kunjungi, saya pasti mencari kopi asli daerah setempat. Makanya saya mau buru-buru ke hotel supaya bisa langsung jalan keliling kota dan ngopi. Nggak berapa lama kemudian, saya akhirnya sampai juga di hotel tempat saya tinggal untuk 2 malam ke depan, rencananya. Hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mal besar di kota itu. Hotelnya bagus. Dari balkon yang ada di lantai atas, kita bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ada yang kurang mengenakan ketika saya memasuki kamar. Karena kamar yang akan saya isi itu ternyata twin bed. Saya paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Karena sebelumnya ada pengalaman gak enak ketika saya harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Jadi saya komplain ke manajemen hotel untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Untungnya manajemen hotel menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, saya memutuskan untuk jalan mencari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed. Ketika sedang di dalam toilet, samar-samar saya mendengar ada suara laki-laki. "Tolong antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya saya pikir itu suara dari kamar sebelah. Saya nggak ambil pusing. Saya langsung pergi keluar kamar. Malam itu saya habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam yang tempatnya nyaman. Tapi saya lupa namanya. Sekitar jam 9 malam, saya kembali ke hotel. Ternyata kamar yang baru sudah siap. Lega rasanya. Tapi sialnya ketika sudah di dalam kamar, ternyata AC-nya rusak. Sekali lagi saya komplain. Manajemen bilang, kamar lain yang setara sudah nggak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Ya sudah, daripada semalaman kepanasan, akhirnya saya ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali saya punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan 2 tempat tidur. Karena itulah, waktu itu saya berharap semoga gak ada kejadian aneh. Tapi ternyata harapan saya gak terkabul. Setelah beberes, yang saya lakukan pertama kali adalah mandi. Kira-kira jam 10 malam, saya masih menikmati berendam di air hangat. Sebegitu nyaman dan ditambah cukup melelahkan hari itu, saya sampai hampir tertidur. Tapi nggak sampai benar-benar tidur. Karena sekali lagi, saya mendengar seorang laki-laki setengah berbisik. "Tolong antar kami pulang." Saya kaget, karena kali ini suaranya terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali saya mendengar. Dan saya yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus, itu suara siapa? Perasaan saya jadi gak enak.
Selesai mandi, saya memutuskan langsung tidur. Sesuai kebiasaan, TV tetap menyala dengan suara kecil, dan gak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur saya biarkan tetap menyala. Saya tidur di atas tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur satu lagi gak saya biarkan kosong. Saya letakkan tas pakaian di atasnya. Trauma. Yang saya ingat, sebelum jam 12 malam, saya sudah terlelap. Di dalam tidur, saya mengalami mimpi seram. Dalam mimpi itu, saya didatangi dua orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki yang pertama berpostur tinggi besar, berpakaian lelaki normal. Tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki itu lehernya hampir putus. Darah bercucuran membasahi pakaiannya. Laki-laki yang kedua lebih menyeramkan lagi. Dengan postur yang lebih pendek dari yang pertama, pakaian yang digunakannya juga pakaian laki normal. Dan yang menyeramkan adalah laki-laki kedua itu berdiri tanpa kepala. Iya, kepalanya nggak ada. Di dalam mimpi itu, saya hanya berdiri diam tak bisa bergerak. Nggak bisa mengucapkan kalimat apapun. Saya hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepala berkata, Tolong antar kami pulang. sebegitu ketakutannya, saya sampai terbangun dari tidur dengan napas tersengal-sengal. Hanya terbangun, tapi nggak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri, menghadap ke jendela kamar, dan membelakangi tempat tidur yang kosong. Jendela kamar sebagian tertutup tirai dan sebagian lagi saya biarkan terbuka, sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Ketika masih kaget dengan mimpi yang baru saja saya alami, tiba-tiba pandangan saya menangkap pemandangan aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakang saya yang terbaring tidur. Situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, saya mencoba untuk lebih memperhatikan lagi, lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu terlihat dua orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi. Mereka tepat berada di belakang saya. Lelaki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur, menghadap saya. Dan laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya, tanpa kepala, juga menghadap saya. Saya nggak berani berbuat apapun. Badan saya gemeteran, ketakutan. Saya coba membaca doa sebisanya. Di tengah kekalutan, saya memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasakan ada hembusan udara hangat, seperti nafas. Ada yang bernafas di dekat telinga saya. Di tengah-tengah ketakutan, tiba-tiba sekali lagi saya mendengar suara berbisik pelan di telinga. Tolong antar kami pulang. Beberapa detik kemudian, saya sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi dua orang itu berada. Dan mereka udah gak ada. Saya langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, saya menelpon Om Denny. Om Denny adalah orang yang biasanya saya telepon apabila saya sedang mengalami kejadian-kejadian mistis dan menyeramkan. Dalam percakapan telepon, saya menceritakan semuanya dari awal. Dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang aja, kasihan." "Antar pulang kemana Om? Mereka juga gak bilang minta diantar kemana. Pokoknya aku gak mau Om," jawab saya agak kesal. "Nanti mereka akan kasih tahu
kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti aja, kata Om Denny pada akhir percakapan. Inti dari percakapan saya dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantar pulang. Tapi kenapa minta tolongnya ke saya? Karena menurut Om Denny, mereka menganggap saya cukup kuat untuk mereka jadikan tumpangan ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya mereka sudah sering meminta pertolongan, tetapi nggak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut Om Denny. Tapi ya, wallahu alam. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, saya akhirnya baru berani masuk ke kamar lagi. Terlelap sebentar. Esok harinya, saya bersiap untuk melaksanakan tugas kantor hari yang terakhir. Rencananya saya akan check out Jumat pagi esoknya, langsung ke Balikpapan, dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya. Tapi pada kenyataannya, ternyata semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Ketika sampai di lobi hotel, ternyata Pak sopir yang menjemput sudah menunggu. Kami langsung berangkat. Dalam perjalanan, Pak sopir yang saya lupa namanya membuka percakapan yang membuat saya kaget. Mas Bri, tadi itu temannya ya? Kok nggak diajak sekalian? Teman yang mana Pak? Tanya saya penasaran. Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua. Dan kelihatannya akrab, ujar Pak sopir lagi. Padahal ingat banget, tadi di dalam lift, saya sendirian sampai ke bawah, gak ada orang lain. Hari itu, saya gak fokus kerja, badan lemes, seperti ada karung pasir di pundak. Rasanya berat. Saya pikir mungkin karena memang kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang bahwa wajah saya pucat. Beberapa kali terlihat melamun dengan tatapan kosong. Saya bilang aja, mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai gak terlalu sore. Jam 2 siang udah selesai. Syukurlah. Saya bisa balik ke hotel lebih awal dan kembali tidur. Sesampainya di hotel, saya langsung merebahkan badan di tempat tidur. Terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek rasanya saat itu. Dalam lelapnya tidur, sekali lagi saya bermimpi. 2 orang itu kembali datang. Dan sekali lagi mereka juga bilang, Tolong antar kami pulang. saya terbangun dari tidur menjelang maghrib. Bangun tidur, badan malah terasa sangat lelah. Saya melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik banget meminta untuk diantar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang, dan itu malam Jumat. Perasaan saya bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari malam sebelumnya. Daripada tersiksa semalaman, akhirnya saya memutuskan untuk check out selepas maghrib dan langsung berangkat ke Balikpapan. Saya memilih mencari hotel di Balikpapan supaya tenang, tanpa memperdulikan omongan Om Denny yang menyuruh saya untuk mengantar mereka pulang. Saya langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan. Bodoh amat. Untungnya saya masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan, walaupun harus mendapatkan mobil terakhir pada hari itu. Keberangkatan jam 10 malam. Jam 9 malam, saya sudah sampai di pool travel. Hanya beberapa orang di ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi hanya sedikit orang yang bepergian keluar kota. Mendekati jam keberangkatan, yaitu jam 10 malam, ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada saya dan seorang lelaki berumur 30-an yang duduk di kursi belakang. Tepat jam 10 malam, Pak sopir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilakan masuk. Dan bener aja,
Mobil benar-benar kosong. Penumpang hanya kami berdua. Saya dan lelaki yang tadi saya bilang. Saya duduk tepat di belakang kursi sopir. Kursi sebelah saya kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakang saya. Perlahan mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih terasa capek dan berat. Tapi saya memaksakan diri untuk tidur. Istirahat 1 atau 2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai bisa terlelap, saya malah kaget dan terbangun tiba-tiba. Penumpang yang duduk di bangku belakang saya tiba-tiba terlihat panik dan bilang, "Pak sopir, stop pak, stop, saya turun di sini aja." Pak sopir langsung menghentikan kendaraan dan bertanya, "Kenapa pak? Nggak jadi ke Balikpapan?" "Nggak apa-apa pak, saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda, kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arah saya. "Jangan menoleh ke arah kursi belakang mas, pokoknya jangan." Dan dia langsung turun. Akhirnya hanya tinggal saya dan Pak sopir yang berada di dalam minibus itu. Dan timbul banyak pertanyaan di kepala saya. Ada apa di kursi belakang? Kenapa bapak tadi memutuskan langsung turun di tengah jalan? Saya coba turuti omongan penumpang tadi. Saya nggak mau melihat ke kursi belakang. Dan sebenarnya saya takut juga. Walaupun penumpang hanya tinggal saya sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan. Karena badan saya lelah, saya kembali tertidur. Tapi nggak lama, mungkin sekitar 30 menit kemudian, saya kembali terbangun. "Sudah sampai mana ini pak?" tanya saya ke Pak sopir. "Baru aja memasuki wilayah Bukit Soeharto mas," jawabnya. Pantas aja, saya lihat kanan kiri sangat gelap, gak ada rumah atau bangunan apapun. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat, suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali kami berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini siang hari pun sudah menyeramkan, apalagi tengah malam. Dan malam Jumat pula. Ketika Pak sopir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, saya langsung bilang untuk jangan terlalu kencang dan tetap hati-hati. Tapi beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana dan hanya suara mesin yang tidak terlalu keras, tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat tipis. Seperti suara nafas. Ada suara orang bernafas di kursi belakang. Saya langsung panik karena saya tahu kursi belakang kosong. Saya nggak berani menoleh ke belakang. Saya menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi. Tidak lagi bersandar. Nggak tahu karena memang perasaan saya atau gimana, tapi sepertinya Pak sopir juga melihat sesuatu. Karena saya lihat dari kaca spion, matanya terlihat ketakutan dan seperti sambil terus membaca doa. Di tengah-tengah tercekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Kira-kira seperti itulah suaranya. Refleks, saya menoleh ke kursi belakang, ke arah sumber suara. Ternyata di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat saya duduk, saya melihat 2 orang yang mendatangi saya di hotel tadi. Dengan penampilan yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus dengan darah membasahi pakaiannya, dan yang satu lagi duduk di sebelahnya. Hanya badan, tanpa kepala. Langsung lemes badan saya. Ternyata mereka ikut di dalam kendaraan. Beberapa detik, saya bertatapan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis di dalam gelap.
Saya langsung berpaling. Saya panik, ketakutan dan langsung menundukkan kepala. Nggak sadar, saya memegang dengan kencang pundak Pak sopir dari belakang. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di belakang mobil. Beberapa menit kemudian, saya merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Saya mendongakkan kepala. Ternyata mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun di sini dulu ya, Mas," ajak Pak sopir dengan suara yang sedikit gemetar sambil mematikan mesin. Saya mengikuti ajakannya, langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil pada langit-langit yang menyala. Tapi cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Di depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya. Kiri kanan warung juga hutan. Suasananya sangat mencekam. Jam 12 tengah malam, saya dan Pak sopir terdampar di tengah wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali terlihat mobil melintas. "Saya takut, Mas. Saya nggak tega juga ngelihat Mas ketakutan di kursi belakang," kata Pak sopir membuka omongan. "Emang Bapak ngeliat mereka juga?" tanya saya pelan. Saya lihat dari kaca spion, waktu Masnya masih tidur pun mereka sudah ada. Saya sudah lihat mereka lebih dulu, kata Pak sopir lagi. Waduh. Karena saya nggak mau berlama-lama terdampar di tempat itu, akhirnya sekali lagi saya telepon Om Denny. "Om, tolongin aku dong, Om." Saya langsung bilang seperti itu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah saya ceritakan semuanya, Om Denny malah tertawa. Ngeselin. Kemudian Om Denny meminta saya untuk meletakkan HP di dalam mobil. Beliau mau coba berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati, saya menuruti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, saya letakkan HP di atas kursi tengah mobil. Setelah itu, saya tutup pintu mobil dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi dengan mereka. Saya dan Pak sopir menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Saya dan Pak sopir melihatnya. Kami hanya diam 1000 bahasa. Kemudian setelahnya terlihat ada 2 orang keluar dari dalam mobil. Orang yang turun belakangan yang tanpa kepala. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Saya dan Pak sopir melihat kejadian itu semua sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, saya langsung mengambil HP dan kembali berbicara dengan Om Denny. "Udah Bri, mereka udah pulang. Kamu gak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya. Hati-hati." Itu kata Om Denny. Kira-kira apa ya yang Om Denny katakan ke mereka? Saya langsung mengajak Pak sopir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Kali ini saya nggak mau duduk di belakang, tapi duduk di sebelah Pak sopir. Dalam perjalanan, Pak sopir cerita, kata beliau, ternyata sudah hampir 20 tahun jadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Lalu dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok. Seorang penumpang dan sopirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempat saya menginap di Samarinda itu, tanpa pernah check out lagi, karena sudah terlanjur meninggal.
Kira-kira seperti itulah cerita Pak Supir. Soal kebenarannya, saya nggak tahu. Sesampainya di Balikpapan, saya langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan nyaman di hotel dekat bandara. Dan keesokan paginya, saya pulang ke Jakarta. Sungguh perjalanan yang menegangkan. Sekian cerita dari saya, dan sampai jumpa pada cerita saya yang lain. Salam Bri. Wow, ngeri. Terima kasih saudara Bri sudah sudi berbagi cerita seram yang sungguh-sungguh seram. Dan memang Bukit Suharto itu terkenal sangat seram, apalagi yang di Jalan Cendana. Ya udah, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.